Upacara pramuka akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin regu meniatkan regunya. Siap, gerak. Dan depan, gerak. Siap, gerak. Gerak, gerak. Dan depan, gerak. Gerak, gerak. Pratama memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh regu yang paling kanan. Pada Pratama, hormat. Gerak. Gerak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Putra 1, siap. Putra 2 siap. Putri 1 siap. Putri 2 siap. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, Siap, laksanakan. laksanakan. Pratama mengisyaratkan peserta upacara. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pratama menjemput kakak pembina. Pasukan disiapkan. Seluruhnya siap. Gerak. Lapor, kakak diminta untuk menjadi kakak pembina. Siap. Penghormatan kepada kakak pembina. Pada kakak pembina, hormat. Gerak. Gerak, gerak. Kibaran bendera merah putih. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Gerak, gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh kakak pembina. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Salam Pramuka. Adik-adik, sekarang kita akan mulai kegiatan Pramuka kita kembali. Walaupun secara daring, tetaplah semangat selalu. Nanti kakak-kakak pembimbing akan menyampaikan materi yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah sejarah daripada Pramuka, lambang Pramuka, dan Dasa Dharma Pramuka. Selamat mengikuti, tetap semangat selalu. God bless you. 2 kali tepuk Pramuka.
adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami akan melakukan kegiatan pramuka. Biarlah Engkau yang memberkati setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Mereka boleh berkarya ya Tuhan untuk mengembangkan pramuka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak pembina yang akan menyampaikan materi. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat marifat untuk mereka menyampaikan setiap materi untuk adik-adik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Pramuka. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pramuka perdana di semester ini. Tapi sebelumnya, Kak Vera mau bertanya dulu nih kepada adik-adik semua, kenapa ya kita itu harus dan wajib mengikuti kegiatan pramuka setiap hari Jumat? Kenapa ya Kak Edward? Ya, adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, Kak Edward akan memberitahu kenapa kita harus melakukan aktivitas atau kegiatan pramuka kita. Ya, karena kegiatan pramuka menjadi kegiatan yang wajib di kurikulum 2013 ini sebagai kegiatan ekskul kita. Jadi kita haruslah mengikuti kegiatan pramuka walaupun hanya di rumah. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki materi, Kak Vera dan Kak Edward akan mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama pramuka ya. Pasti udah pada tahu dong ya. Pastinya tahu semua. Oke, bisa langsung kita coba aja yuk Kak Ya, sama-sama. boleh. Kita siap-siap ya, tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Nah, sekarang tepuk pramuka 2 kali. Iya. Coba sama-sama ya. 2 kali tepuk pramuka. Nah, gak ada yang salah kan di rumah? Jangan sampai kelebihan tepuk pramukanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama nih ya bermain bersama, melakukan tepuk pramuka. Nah sekarang kita masuk dalam materi pada hari ini. Nah hari ini kita akan membahas materi yang pertama dan tentang sejarah pramuka, arti pramuka, lalu ada himne atau lagu pramuka, dan selanjutnya ada dasar-dasar dari pramuka. Nah untuk itu adik-adik di rumah harus sungguh-sungguh ya, serius mengikuti kegiatan pramuka ini. Jangan ada yang main-main ataupun meninggalkan laptop ataupun handphone ya. Jadi semuanya harus mengikuti kegiatan pramuka sampai selesai. Kita akan mempelajari sejarah pramuka di dunia. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Iya adik-adik, sekarang kita akan mempelajari arti dari pramuka. Pramuka itu apa ya? Kata pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka berasal dan dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poro Muko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Oke adik-adik, setelah kalian sudah mengetahui tujuan dari pramuka, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah pramuka secara dunia. Pada tahun 1907, Lord Baden-Powell menjadi seorang letnan jenderal di Inggris dan membuat perkemahan di sebuah pulau Brownsea yang berada di Inggris selama 8 hari, yang diikuti oleh 22 anak laki-laki. Pada tahun 1908, Lord Baden-Powell mencatat pengalaman kepanduannya dalam buku Scouting for Boys. Buku ini berisi tentang prinsip dasar dari kepramukaan. Pada tahun 1912, atas inisiatif adik perempuan dari Lord Baden-Powell yang bernama Agnes, kepramukaan pun akhirnya terbuka pula bagi perempuan dengan nama Girls' Guides. Pada tahun 1916, berdirinya organisasi pramuka untuk siaga bernama CUB yang disebut dengan Anak Serigala, di mana pendirian pramuka siaga ini turut dimotivasi dengan adanya buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling pada tahun 1894. Pada tahun 1918, berdirinya Rover Scout, organisasi pramuka bagi anak remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1920,
pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus di Olympus Hall yang berada di London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Nah, jambore ini diikuti oleh 34 negara dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia yang disebut dengan Chief's Card of the World. Pada tahun 1922, Lord Baden-Powell mempublikasikan buku Rovering to Success yang disebut dengan Mengembara untuk Sukses, yang isinya adalah menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hampir di sepanjang hidupnya, sampai kemudian pemuda itu menemukan kebahagiaan dalam hidup. Buku inilah yang menjadi inspirasi dalam mengembangkan gerakan pramuka di seluruh dunia. Baik adik-adik, kalau tadi sudah belajar sejarah pramuka dunia, sekarang kita akan belajar sejarah pramuka Indonesia. Baik, anak-anak, tadi sudah mempelajari sejarah pramuka di dunia ya. Anak-anak mempelajari sejarah pramuka Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu ada masa penjajahan Hindia Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indisch Padvindersvereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah. Sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Nah, pada tahun 1930 adanya terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera. Nah, pada tahun 1931 terbentuknya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Sedangkan pada tahun 1936 perubahan nama PAPI menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau singkatannya adalah BPPKI ya. Kemudian melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OIMOIM. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan jambore hingga sampai saat ini ya. Nah, pada periode yang kedua ada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Kei Bondan, Peta, dan Seinendan. Nah, bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino yang kedua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Nah, sedangkan yang terakhir pada periode yaitu masa Indonesia Merdeka. Pada tahun 1945, pada tanggal 28 Desember, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Nah, sedangkan pada tahun 1960, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sudah mencapai Pandu Agung atau pemimpin kepanduan, sehingga ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional yang disebut dengan Mapines Pramuka.
Ya, sedangkan pada tahun 1961 berdiri sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Jadi anak-anak diingat ya. Nah, sedangkan pada tahun 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menerima penghargaan tertinggi dari World Organization of the Scout Movement atau WOSM. Nah, atau Organisasi Kepanduan Internasional, yakni Bronze Wolf Award. Ya. Nah, sedangkan pada tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka atas jasa dan sumbangsinya bagi kancah kepanduan nasional. Selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui siapakah pencetus dan pendiri pramuka di dunia dan di Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama, di sini ada Letnan Jenderal Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Dia ini adalah pendiri dan pencetus gerakan pramuka laki-laki sedunia yang biasa disebut dengan Boy Scout. Lalu selanjutnya ada Agnes Smith Baden-Powell. Nah, Agnes Smith ini adalah adik dari Letnan Jenderal Robert Baden-Powell. Nah, dia ini pendiri dan pencetus gerakan pramuka perempuan sedunia yang biasa disebut dengan Girls Guide. Oke, selanjutnya kita lihat pencetus dan pendiri pramuka di Indonesia. Di sini ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau yang biasa disebut dengan Gusti Raden Mas Doro Jatun. Dinobatkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Adik-adik, kalau tadi sudah belajar sejarah pramuka, sekarang ini kita akan belajar apa, Kakak? Ya, jadi sekarang kita akan belajar himne atau lagu dari pramuka. Yuk kita sama-sama perhatikan yuk.
makna Himne Pramuka. Kita masuk di makna Himne Pramuka. Kami Pramuka Indonesia, penegas bahwa kami adalah pramuka, yakni seorang pemuda yang memiliki semangat berkarya. Manusia Pancasila itu berarti menjelaskan bahwa kami sebagai pramuka berpegang pada Pancasila, bukan yang lain. Satya ku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu bermakna janji yang diucapkan secara sukarela sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan, dan Dharma Pramuka merupakan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Agar Jaya Indonesia bermakna sebagai tujuan dari gerakan pramuka secara global, yaitu membuat negara Indonesia yang jaya, yang artinya makmur seluruh rakyatnya. Indonesia tanah airku, penegas bahwa Indonesia dan hanya Indonesia lah tanah air. Kemudian terakhir, kami jadi pandumu. Arti pandu sendiri dalam kasus KBBI adalah penunjuk jalan atau yang disebut perintis, sehingga makna lirik terakhir adalah kami para pramuka yang akan menjadi perintis kejayaan negara Indonesia. Jadi lagu Himne Pramuka ini diciptakan oleh Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, atau yang lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Ya, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar nih tentang himne atau lagu dari pramuka. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa lagi, Kak Edward? Nah, sekarang kita akan belajar dasar-dasar pramuka. Untuk itu, yuk kalian perhatikan pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, kita masuk di dasar-dasar lain dalam pramuka, yaitu yang pertama prinsip dasar pramuka. Itu terdiri dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadinya, dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian yang kedua, kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan. Satya pramuka dibagi menjadi dua, yakni Dwi Satya bagi siaga dan Tri Satya bagi penggalang, dengan isinya masing-masing sebagai berikut. Dwi Satya Pramuka atau untuk siaga, yang pertama, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Tri Satya Pramuka untuk penggalang. Bunyinya adalah, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Sedangkan dasa dharma pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayati, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Nah, selanjutnya Dharma Pramuka dibagi menjadi dua, yakni Dwi Dharma bagi siaga dan Dasa Dharma bagi penggalang. Isinya masing-masing sebagai berikut.
Dwi Dharma Pramuka yaitu untuk siaga. Yang pertama, siaga berbakti kepada ayah bunda. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Dasar Dharma Pramuka untuk penggalang, saya bacakan buat kita. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari arti dari lambang pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi, gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Soenarjo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Lambang gerakan pramuka berbentuk siluet atau bayangan. Nah, lambang dari gerakan pramuka ini berbentuk seperti tunas kelapa. Tunas kelapa dengan mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Selanjutnya, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Selanjutnya, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Lalu, akar kelapa kuat yang mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dan yang terakhir, kelapa pohon yang serbaguna yang mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikianlah materi pramuka kita pada hari ini. Kak Edward dan Kak Viera berharap adik-adik di rumah harus tetap mengikuti kegiatan pramuka ini dari awal sampai selesai. Ya, betul banget Kak Edward. Nah, jika adik-adik masih ada yang belum paham atau kurang mengerti, adik-adik bisa langsung tanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Nah, untuk 30 menit ke depan, Kak Vera dan Kak Edward berharap anak-anak tetap mengikuti sampai kegiatan pramuka kita selesai. Bisa ya, adik-adik semua ya? Pasti bisa. Oke. Ya. Nah, adik-adik, sampai sini, sampai bertemu di materi pramuka selanjutnya. Terima kasih. Salam Pramuka.